Saya sudah pernah jelaskan karena hukum rokok itu. Rokok itu disepakati oleh para ulama. Teman-teman yang masih merokok tentunya biasanya sulit menerima karena masih hobi gitu kan. Tapi saya menjelaskan hukum syar'inya. Ya. Ulama sepakat semua. Kalau ulama semua madhab. Kalau anda cari kepada madhab semua, kecuali individu yang mungkin masuk dalam majelis ulama tapi masih merokok. Akhirnya mereka mengatakan itu tidak apa-apa, makruh saja. Tapi ini kalau kita kembali kepada buku-buku dasar, ada namanya buku kawaid fiqhiyah. Kaidah-kaidah dikeluarkannya hukum fikih. Di antaranya adalah semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Diambil daripada hukum khamr. Khamr minuman keras itu tidak semua makanan kan dirincikan dalam Al-Quran ya. Ada makanan-makanan yang keluar nanti, ada makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ada makanan tidak ada di Jazirah Arab. Bagaimana kita tahu tentang halal haramnya makanan tersebut? Kalau bukan babi misalnya, dari mana kita bisa tahu makanan itu boleh atau tidak? Maka kaidahnya kata para ulama diambil daripada khamr. Kaidah fikihnya diambil daripada khamr. Pada saat Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ditanyakan kepada Muhammad tentang keadaan hukumnya khamr dan maisir serta judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un nas. Katakanlah dia memiliki dosa yang berat, besar dosanya khamr itu dan judi. Dan juga ada manfaatnya buat manusia. Orang kalau judi dianggap hiburan, orang kalau minum khamr bisa hangatkan badannya, bisa dia fly sehingga dia merasa tidak malu misalnya. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi masalahnya, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama mengambil sebuah kaidah fikih namanya, semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan ulama yang menegaskan tentang masalah rokok ini mengatakan coba dikembalikan ke masalah ayat ini. Dia akan masuk mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Semua dokter, dari medis, dari ulama, semua mengatakan itu tidak mungkin. Saya sudah pernah ceritakan, pasti dikatakan mudaratnya lebih besar, otomatis itu. Pernah saya katakan pertemuan antara seorang syekh dengan seorang guru, kalau masih ingat cerita masalah rokok ya. Guru itu mengatakan, "Syekh, dari mana anda katakan rokok itu haram? Sementara saya saya tidak melihat itu perbuatan yang salah. Rokok biasa, saya beli uang, pakai uang saya bakar, saya ngerokok, biasa, saya tidak merasa ada apa-apa." Gitu kan. Lalu kata syekhnya, karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Allah mengharamkan yang baik-baik, Allah mengharamkan khaba'ith, sesuatu yang buruk. Lalu kata guru itu, saya tidak melihat saya tidak melihat rokok itu buruk. Saya enggak melihat itu khaba'ith. Kata syekhnya, baiklah, kalau kau anggap itu tidak buruk, saya ingin tanya, kalau seandainya kamu pulang ke rumah lalu kamu temukan istri dan anakmu lagi merokok, apa kau akan biarkan mereka merokok? Kata guru itu, tidak tentunya. Kenapa kau tidak biarkan? Kan kau bilang itu baik. Kalau itu baik, biarkan aja mereka merokok sekalian. Anak kecil sekalian yang baik kasih rokok juga. Kalau memang itu baik. Lalu tiba-tiba guru tersebut mengeluarkan bungkusan rokok dari kantongnya. Dia mengatakan, sekarang saya berhenti Syekh. Jadi memang ini fitnah yang besar, gitu kan? Sebaiknya memang teman-teman harus berpikir dengan akal sehat. Itu sebenarnya tidak ada. Di dalam rokok itu ada 4.000 racun. Para ilmuwan sudah memberikan masalah itu. Sementara di dalam minuman beralkohol itu ditemukan 14 atau 15 racun yang bisa berbahaya, gitu kan? Tapi rokok bisa 4.000. Subhanallah. Adakah makanan atau minuman yang selesai kita konsumsi kita injak pakai kaki? Nggak ada kecuali rokok, gitu kan? Dan sekarang banyak orang-orang yang pergi ke gunung-gunung, sesajen diberikan kepada setan-setan, pasti diikuti 2 bungkus rokok. Kenapa diikuti bungkus rokok? Karena setannya suka dengan rokok itu. Pernah ada teman-teman pengalaman ruqyah begitu. Saya pernah meruqyah seseorang dari kerabat saya. Subhanallah, bagi di ruqyah, jinnya lagi ngomong, saya panas, saya gini. Ada satu kerabat saya lewat, habis merokok dia. Dia masuk, terus orang yang kesurupan itu bilang, "Kawan." Lah betul, di depan mata saya dia bilang, "Kawan." Sampai dia bilang, "Kenapa saya dibilang kawan? Ruqyah saya juga," gitu. Tapi itu dia dalam kondisi tidak sadar, orang itu kesurupan. Itu kesurupan, subhanallah. Pernah juga teman saya Ustadz Husain meruqyah orang, sudah kesakitan jinnya, "Iya saya ampun, saya mau keluar." Terus tiba-tiba jinnya gitu, "Segar," dia bilang. Kata Ustadz Husain, "Kenapa kau bilang segar?" Dia bilang, "Itu di depan ada makanan favorit saya." Ustadz Husain datang ke depan rumah itu, dilihat ada orang lagi merokok.
Itu banyak pengalaman teman-teman peruqyah seperti itu, gitu kan? Jadi coba kita buka akal pikiran kita, secara medis dia berbahaya, secara pendapat ulama sudah banyak disorotin. Pengakuan setan pun itu bagus, gitu kan? Jadi Allah alam, kalau mau jadi teman setan silakan. Ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan. Haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa? Kiai gak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani. Yang menjaga hutan, percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja, oh nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwa aja berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya. Kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini-begini, rokok membunuhmu. Dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok. Kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang. Sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayangmu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar tak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya. Ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan kok ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran.
Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan suatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak ngerokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebelum itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.